Pada hari penaklukan Konstantinopel, tanggal 29 Mei tahun 1453, masuklah Sultan Muhammad II Al-Fatih, Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad II ke dalam kota itu. Dikutip dari buku sejarah umat Islam yang ditulis oleh Prof. Hamka, Buya Hamka, pekik Allahu Akbar terdengar di kiri kanan jalan, tempat bala tentaranya berdiri menyambut kedatangan Baginda yang mengendarai kudanya yang bernama Jambulat. Sultan Muhammad II memasuki kota dengan langkah yang tenang dan bahagia. Tidak terlihat kesombongan pada wajah Sultan. Bahkan, sesampai di hadapan gereja besar Hagia Sophia, Sultan turun dari kudanya dan sujud ke bumi mengucapkan syukur kepada Allah dan diambilnya segenggam tanah, lalu disiramkannya ke kepalanya sendiri sebagai wujud merendahkan diri kepada Ilahi. Saat Sultan masuk ke dalam gereja yang bersejarah itu, terlihat beberapa orang yang taat beribadah sedang menengadah ke langit, di bawah pimpinan pendetanya, bersembahyang dengan sangat khusyuk memohonkan perlindungan dan biarlah mati dalam keadaan sembahyang. Kebetulan pada saat itu hari sembahyang sedang memperingati orang suci mereka yaitu Santa Theodosi. Baginda Sultan Muhammad II tertegun melihat orang-orang yang sembahyang dengan hiusuk. Saat Sultan tertegun, terdengar olehnya bunyi orang sedang memukul-mukul bangunan gereja dan mengganggu kehusyukan orang yang sedang beribadah. Rupanya, itu adalah kegiatan tentara Turki Utsmani sedang memukul sebuah tonggak marmer gereja. Sultan pun marah dibuatnya. "Apa maksudmu berbuat begitu?" tanya Sultan. "Bukankah saya ini seorang Muslim? Bukankah semuanya ini berhala tempat kafir menyembah selain Allah?" jawab tentara itu. Dengar jawaban itu, terlihatlah wajah Sultan marah. Diambilnya palu dari tangan serdadu itu dan dihayunkan ke kepalanya sambil berkata dengan marah, "Tidak boleh merusak tempat ibadah," kata Sultan. Sikap Sultan yang demikian itu mengherankan orang-orang Kristen yang sedang berdoa tersebut. Mereka lalu tidak ragu untuk mendekati Sultan. Mereka tidak menyangka Sultan berbuat baik dengan menghormati peribadatan mereka. Mereka terharu karena Sultan tak seperti yang mereka bayangkan. Dan bahkan, ada di antara kalangan orang Kristen yang masuk Islam melihat Sultan itu. Salah satunya adalah seorang pendeta yang kemudian dikenal dengan nama Baba Muhammad. Pada waktu itu dinyatakanlah oleh Sultan dengan terus terang, bahwasanya gereja-gereja yang ada di Konstantinopel tetaplah menjadi gereja, kecuali beberapa buah yang akan dijadikan masjid. Yang terutama adalah Hagia Sophia sendiri. Pada waktu sudah menunjukkan waktu asyar di hari itu juga, maka Sultan sholatlah di gereja itu dan menjadikannya sebagai masjid dan meresmikan namanya menjadi Hagia Sophia. Setelahnya, segala tanda-tanda bekas peribadatan agama sebelumnya disingkirkan. Kemudian, di hari yang sama, Sultan Muhammad II mengumumkan jaminan memeluk agama kepada masyarakat di sana yang non-Muslim. Tentara Kekhalifahan Islam pun oleh dia dilarang mengganggu kebebasan beragama masyarakat Konstantinopel yang non-Muslim. Sultan Muhammad II menyampaikan bahwa dia ingin sekali orang Kristen mengerjakan agamanya dengan sungguh-sungguh dan menghilangkan perselisihan sesama mereka. Sultan menyatakan bahwa dia tidak ingin mengintervensi atau memaksakan kehendaknya siapa yang akan dipilih menjadi patriark. Awalnya, para uskup kaget dengan permintaan Sultan itu, seakan-akan tidak percaya. Sebab, negeri mereka pernah diserang dan diduduki pula oleh kawan seagamanya sendiri saat terjadi Perang Salib. Mereka menyangka akan sama nasib mereka di bawah Sultan Muhammad II. Dan, sudah lama pula di Konstantinopel tidak ada patriark. Maka, setelah permintaan Sultan itu, dipilihlah oleh para uskup itu Agnadius menjadi patriark, pendeta yang terkenal menentang keras persatuan dengan Roma dulu. Oleh Sultan, mereka disambut dengan serba kehormatan dan dijamu dengan sangat baik. Setelah makan-makan dan minum, maka keluarlah seorang penggawa membawa tongkat kebesaran patriark. Sultan kemudian bersabda, "Tuan adalah patriark kaum Nasrani di negeri ini. Semoga Tuhan selalu memberikan perlindungan bagi Tuan. Pandanglah selalu bahwa saya adalah sahabat Tuan dan sahabat jamaah Tuan. Segala hak-hak Tuan yang dipusakai sejak dari nenek moyang Tuan pakailah kembali," kata Sultan. Setelah upacara selesai, patriark memohon diri hendak pulang. Sultan pun berdiri dari duduknya dan bersama para pejabatnya, mengantarkan patriark sampai ke pintu. Di halaman istana telah menunggu kuda kendaraan patriark yang sudah disediakan. Sampai terloncat dari mulutnya perkataan yang sebenarnya mesti dirahasiakan oleh patriark karena terharunya. "Kaisar-kaisar kami sendiri tidak pernah melakukan begini kepada kami." Kemudian keluarlah sabda resmi dari Sultan bahwa patriark aman dalam perlindungan Sultan.
Dan kedudukan patriark disamakan dengan para menteri yang lain dalam dinasti Turki Utsmani yang bertugas mengurus rakyat sultan yang beragama Nasrani, baik dalam urusan sipil atau dalam urusan agamanya. Oleh sebab itu, Patriark Konstantinopel mempunyai dua tugas, yaitu memimpin golongannya sendiri dan menjadi satu di antara menteri-menteri kerajaan Turki Utsmani yang sama haknya dengan menteri yang lain.